Nah, sekarang kita masuk ke jenis pembangkit yang baru, yaitu pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, ini yang juga banyak digunakan karena untuk pembangunannya lebih mudah karena tidak terlalu memilih tempat gitu ya. Cuman ukurannya terbatas ya, terbatas untuk kapasitas. Kemudian dia memerlukan biaya yang lebih besar karena bahan bakarnya lebih mahal ya. Dan dia sudah bahan bakarnya sudah diolah ya, jadi sudah menjadi diesel. Kemudian keuntungannya ya dia bisa untuk beban puncak. Jadi dia aktifnya itu bisa lebih cepat, jauh lebih cepat daripada PLTU gitu ya. Kemudian dia bisa dibangun di mana kita mau membutuhkan. Cuma kelemahannya tadi pertama biayanya lebih mahal bahan bakarnya, kemudian masing-masing apa namanya ukurannya itu lebih kecil dibandingkan dengan PLTU gitu ya. Nanti kita akan bahas sedikit masalah mesin listrik, mesin bahan minyak ya. Jadi mesin minyak dan gas itu disebut dengan mesin pembakaran dalam atau disebut internal combustion, IC engine singkatannya ya. Jadi dia pembakarannya pada mesin pembakaran dalam, bahan bakar membakar dalam mesin ya dan menghasilkan pembakaran, hasil pembakarannya akan membentuk aliran kerja langsung dapat daya tenaga ya. Nah, berbeda dia dengan pada turbin gas, oh, oh, apa namanya uap ya. Jadi pada turbin gas pembakaran terjadi di ruang lain, di ruang pembakaran lain nanti baru kerja panasnya nanti yang baru mengakibatkan apa namanya dialirkan panasnya untuk menghasilkan daya mekanik. Kalau uap lain lagi, panas dulu air, lalu dapat gas. Jadi tungkunya lain, nanti turbinnya lain ya. Gas juga seperti itu. Nah, kalau di bahan bakar minyak, dia di dalam pembakaran dalam ini sehingga nanti dia ruang bakarnya itu jauh lebih kecil ya, tetapi tekanannya dan panasnya sangat tinggi. Sehingga nanti ada material-material yang khusus untuk mesin tersebut ya. Mesin minyak atau reciprocating atau disebut juga piston ya. Piston. Kalau di PLTU kita piston tuh dia hanya digunakan untuk ini ya apa namanya oh, pembangkit untuk lokomotif ya. Lokomotif. Dia langsung ke piston juga. Cuman di pembakarannya ruang bakar dengan pistonnya berbeda. Kalau sini dia ruang bakarnya yang langsung menggerakkan piston. Jadi itu mesin-mesin minyak reciprocating atau piston ya. Ada mesin gas dari keluarga sama memiliki kemiripan yang besar pada prinsip operasi dan konstruksinya ya mirip, sedikit ada perbedaan nanti. Jadi mesin mengubah energi kimia di dalam bahan bakar ya dibakar ke energi mekanik. Jadi bahan kimianya jadi dari bahan bakar mengibarkan panas, panas mengibarkan tekanan yang tinggi, tekanan akan menggerakkan piston. Nanti ada dua nanti jenis mesin minyak itu ada yang dua langkah atau empat langkah, dua tak sama empat tak gitu ya, gitu ya. Kalau yang suka motor nanti yang dulu tuh ya ada motor dua tak ya. Jadi dia nanti bahan bakarnya dicampur dengan oli ya, ada pencampur oli karena di dalam ruang bakarnya itu terjadi pencampuran. Dia dua langkah dalam satu siklus, sedangkan kebanyakan mesin nanti dia menggunakan empat langkah. Pengisian, pengurasan, kompres, baru tenaga, kembali lagi pengurasan, kompres, pembakaran tenaga, itu seterusnya. Kalau mesin dua langkah nanti kita lihatin itunya videonya ya, perbedaannya. Dari dua langkah dia langsung menghasilkan tenaga. Tetapi dia lebih apa namanya pembuang bahan sisa pembakarnya akan lebih besar. Jadi mesin minyak apa nasi diesel atau bensin ya, dia memiliki pertama silinder tempat uang bakar, jadi mana di dalam itu juga piston ya, karena bahan bakar dan udara yang
dan menjadi pembakaran terjadi. Tempatnya di mana silinder itu adalah tempat buang bahan bakar dan udara, ya, dan terjadinya pembakaran di situlah disebut silinder. Nah, kemudian dalam silinder itu ada piston. Nah, piston ini dari hasil pembakaran dengan tekanan tinggi tadi akan menggerakkan piston. Nah, piston nanti akan menggerakkan roda. Nah, asnya dulu ya. Asnya dihubungkan ke roda atau nanti dihubungkan ke baling-baling untuk kapal. Atau sama juga kalau ke roda lagi untuk umpamanya kereta diesel ya. Kalau dia menggunakan bahan bakar diesel, mesinnya mesin diesel minyak gitu ya. Jadi dari piston tadi dia akan menerima tekanan tinggi ya dari pengembangan hasil pembakaran tadi, panas pembakaran, dan piston dipaksa untuk bergerak linear. Jadi turun naik dia, turun dan naik, turun naik. Waktu dia ditekan, dia turun dulu ininya, akan menekan dulu, akan menekan bahan bakar ya. Terjadi tekanan tinggi, akan terjadi ledakan itu sebenarnya, akan mendorong keluar pistonnya. Kemudian pastikan energi akan keluar, kemudian ditekan lagi, dikompres lagi, waktu dia pembakaran tersebut, nah di bahan bakar dibakar di situ ya. Itu dia pistonnya yang bergerak. Kemudian nanti dia menghubungkan tangkai penggerak dan force anchor nanti ya, untuk ke asnya untuk menggerakkan roda atau nanti paling. Jadi menghubungkan tangkai penggerak force anchor untuk mengkonversi tekanan turun naik tadi dari piston ya. Tadi mesin reciprocating itu adalah mesin piston ya turun naik. Jadi gerak putar. Atau saya ubah di sini ada tadi ya. Ininya sekalian. Sering atau piston ya. Yang nanti dia akan menjadi gerak putar. Jadi dia hanya force anchor inilah yang akan mengubah ya. Kalau sedangkan kalau piston itu kan hanya maju mundur aja, turun naik, maju mundur gitu ya, turun naik. Nah, dari mesin anchor ini nanti akan mengubah gerakan turun naik menjadi gerakan putar sehingga bisa menggerakkan as yang dihubungkan nanti ke, kalau untuk pembangkit listrik, ke generator. Kalau ke kendaraan yang bergerak nanti ke roda gitu ya, atau ke baling-baling untuk kapal. Jadi dia baru menghubung beban ya, ininya, apa namanya, asnya yang beban. Bebannya nanti yang macam-macam, ada roda, ya kan, ada baling-baling atau ada generator. Nah kalau kita nanti ke generator ya, beban penggerak mesin atau ke generator listrik. Kemudian katup-katup. Nah, ini untuk pasokan udara dan bahan bakar. Nah, ini akan mengendalikan aliran bahan bakar, udara dan gas buang. Jadi karena tidak ada pembakaran yang 100% murni ya, itu ada gas buangnya. Walaupun dia tidak sebanyak seperti PLTU gitu ya. Jadi dia ada katup-katup yang mengendalikan banyaknya ya aliran bahan bakar dan jumlahnya gas, udara. Karena nanti terjadinya pembakaran itu adalah adanya udara dan bahan bakar ya, makanya berupa gas nanti. Kemudian gas buang hasil dari sisa pembakaran yang dibuang nanti ke knalpot atau ke cerobong gitu ya. Kemudian nanti injeksi bahan bakar dan sistem pengapian. Nah, kalau pengapian nanti untuk sistem bensin ya. Kalau diesel dia tidak pakai pengapian atau busi istilah kita ya. Nah, kenapa terjadi pembakaran di diesel walaupun tidak ada busi? Ah, nanti kita akan bahas. Nanti kalau ada pengapiannya ini untuk bensin. Jadi dia dikompres juga, kemudian dicampurlah udara dan bahan bakar, kemudian dikasih pengapiannya. Terjadilah pembakaran di ruang, eh, apa tadi, di ruang piston, sehingga nanti akan terjadi tekanan pada panasnya. Tekanan akan disalurkan ke piston, piston akan disalurkan ke force anchor gitu ya, sehingga terjadi gerakan. Nah, untuk setiap sistem jam bergerak pasti nanti ada pelumas. Kalau tidak nanti cepat ausnya ya. Sistem pelumas. Sistem pendingin pada sebuah perangkat mesin generator, dan ada sistem pendingin karena dia panasnya sangat tinggi. Ya.
Padahal semakin besar panas, energi akan semakin besar didapatkan. Masalahnya, bahan bakar piston tersebut yang tidak sanggup menahan panasnya, makanya perlu nanti pendingin. Ya, pendingin ya. Jadi dia, padahal kita udah apa namanya, udah menginginkan energi yang lebih besar gitu ya. Tetapi malah didinginkan, kan rugi sebenarnya dari sisi itunya. Tapi masalahnya itu adalah kemampuan material yang tidak sanggup, sehingga kita perlu sistem pendingin di sini ya, pendingin ya. Ada yang berupa angin, ada yang berupa air, punya, dan juga nanti yang berupa oli gitu ya. Jadi dia ada pendinginan, nanti yang kita lihat ke panas yang dihasilkan itu berapa, kemudian kemampuan untuk daya tahan dari material berapa, makanya perlu pendingin tadi. Sama juga waktu di tungkunya PLTU gitu kan, juga dingin, karena nanti orang ada yang pemeriksaan dari luar gitu ya, bagian luar. Nah, sebenarnya itu kan merugikan. Tetapi itu untuk keamanan. Nah, kalau sini untuk benar-benar untuk keamanan material piston, sehingga dia tidak rusak. Dipendingin ke generator, kemudian poros generator kalau untuk ke pembangkit listrik gitu ya. Jadi porosnya dia dihubungkan ke generator supaya dia dikopel, dihubungkan. Nah, ini dua tadi dia. Perbedaan utama antara mesin bensin dan mesin diesel. Nah, dia selain bahan bakarnya tentunya ya, udah pasti sistem kerjanya. Jadi kalau mesin bensin membutuhkan campuran gas dan udara, berarti gas yang dikompres itu yang jadi bahan bakar yang sudah dikompres, yang sudah berupa gas gitu ya. Kemudian dikompres dan menyatukan campuran dengan percikan api atau busi dengan ignition tadi ya. Sama ignition atau busi nanti ya. Jadi dia perlu busi yang bensin ya, bensin. Jadi dia bahan bakarnya sudah berupa gas tadi ya, dicampur dengan udara yang mengkompres, dua-duanya kompres ya, dan menyatukan campuran dengan percikan api atau lewat ignition atau busi. Kemudian mesin diesel. Mesin diesel hanya membutuhkan udara dan mengkompresnya dan kemudian menyuntikkan bahan bakar udara yang terkompresi. Jadi tidak ada busi. Nah, gimana dia bisa terjadi pembakaran? Maka kompresnya itu harus lebih tinggi gitu ya. Jadi pengkompresan bahan mesin diesel itu harus lebih tinggi daripada mesin bensin karena tidak ada pengapian atau busi. Jadi akan terjadi nanti panas spontan gitu ya. Karena apa? Ini saya kecil dikit ya. Jadi dia tidak memerlukan busi gitu ya. Jadi dia cuma nanti apa, kompresi bahan bakar di bensin dengan diesel itu, diesel jauh lebih tinggi ya. Jadi dia hanya udara yang mengkompresnya kemudian menyuntikkan bahan bakar ke udara yang terkompres tadi. Jadi udara dikompres itu dia akan panas. Nah, pada saat panas disemprotkan bahan bakar, terjadilah pembakaran. Bakaran, panasnya akan, ruangnya sempit ya, sempit, terjadilah tekanan. Tekanan itu akan mendorong piston. Panas udara terkompresi menyalakan bahan bakar secara spontan. Nah, makanya diesel untuk di daerah-daerah yang lebih dingin, nah itu biasanya diesel itu agak agak susah startnya daripada bensin karena dia tidak ada ini tadi ya, tidak ada busi tadi. Nah, cuman zaman sekarang sudah ada orang pemanasnya ya. Jadi udaranya dipanaskan dulu mendekati suhu normal ya, yang seperti kita di daerah normal, daerah dingin ya. Nah, sehingga dia juga akan startnya akan cepat. Nah, kalau dulu kan mesin diesel susah daerah dingin ya, teknologinya ya masih emang seperti itu. Nah, sekarang sudah ada teknologi yang pemanasan yang berasal dari aki ya. Jadi kayak di pemanasan dulu udaranya, kemudian baru
dikompres, baru dicampur dengan disuntikan bahan bakar yang sudah terkompres juga. Terjadi nanti pemanasan. Tetapi kalau dia tidak dipanaskan pada suhu yang lebih dingin, maka hasil kompres piston tadi tidak cukup panas untuk menjadi pembakaran waktu disuntikannya bahan bakar ke dalam piston. Kenapa? Volumenya sama, udaranya lebih dingin. Jadi kompresnya sama kan, akhirnya dia tidak cukup panas. Nah, untuk dia lebih panas, maka dia perlu udara yang di piston tersebut dikompres supaya dengan dipanaskan sehingga waktu dia dikompres dia sudah lebih panas lagi. Waktu disebutkan bahan bakar akan terjadi pembakaran. Nah, kalau bensin tidak, karena dia sudah ada bahan apinya ya. Jadi udara ada, bahan bakar yang sudah gas ada, udah tinggal dipetik apinya, langsung dia nyala. Sedangkan di sini tidak ada apinya. Makanya supaya dia nyala, ya kompresnya harus lebih tinggi di ruang pistonnya. Nah, untuk lebih tinggi kalau udara dingin gimana? Volumenya kan sama, kompresnya sama itunya kan, sehingga dia perlu pemanasan dulu sedikit supaya nanti sama dia udaranya, kemudian baru dikompres. Nah, itu dia teknologi sekarang untuk diesel yang menanggulangi pada suhu yang lebih dingin gitu ya. Apalagi suhu-suhu di daerah subtropis yang waktu musimnya salju gitu kan. Nah, itu tak bisa karena ada pemanasan dari aki. Karena mesin belum nyala kan? Mesin dari mana pemanasan? Dari aki. Baterainya ya. Ini dia batas rasionya ya. Sebuah mesin bensin mengkompres rasio 8:1 sampai 12:1. 4 sampai 12 kompresnya ya. Jadi dari 1 liter tadi dia dikompres 1/12-nya. Berarti kan mampet itu kan. Dari 1 liter kompres udaranya tadi ya sampai 1/8 atau sampai 1/12 ya. Sedangkan mesin diesel lebih tinggi lagi. Nah, kenapa lebih tinggi? Ya dia tidak punya pengapian. Kalau dia dibuat sama dengan apa namanya bensin ya tidak terjadi pembakaran nanti atau susah pembakarannya. Di kompresinya kalau 14:1 sampai 25:1. Tadi hanya dari 1/2 ini ya sampai 12:1 ya. Jadi kalau 1 tadi dia 1/12-nya itu sisanya kompres. Sedangkan kalau diesel lebih tinggi lagi sampai 25:1. Semakin tinggi kompresnya akan semakin bagus untuk start itunya ya. Tapi nanti ada juga kompres semakin tinggi dia juga tidak bagus, ada batasnya ya. Hingga rasio kompresi yang lebih tinggi dari mesin diesel menyebabkan efisiensi yang lebih baik dalam pembakaran. Pertama, kemudian dia itu tidak punya pengapian, ya harus lebih tinggi sehingga udara yang dikompres itu akan lebih panas, dimasukin udara bahan bakar yang berbagas dia akan terpecik kayak terpecik api gitu ya. Sedangkan kalau di bensin tidak perlu terlalu tinggi karena dia ada pengapiannya, sebut busi itu kita kan, ada businya, pengapiannya. Nah, mesin bensin umumnya menggunakan pengabutan atau carburation ya. Jadi bahan bakar tadi bukan seperti bahan bakar cair tadi yang masuk ke bensin ya, dia sudah berupa gas ya, kalau disebut pengabutan. Ini ya tadi ini kayak pengapian rasio busi, kalau ini tidak. Kemudian ininya pengabutan, jadi dia adalah sudah berupa gas ya yang masuk ke ruang piston. Dari kompresi berupa gas, kemudian dipercikan ditambah udara, dipercikan apinya lewat busi atau ignition. Jadi nanti di mana udara dan bahan bakar dicampur jauh sebelum memasuki silinder. Jadi di luar silinder dia ya, udara dan bahan bakarnya dikompres, dicampur ya, hasil kompresnya kabut dicampur sebelum memasuki silinder daripada ruang piston atau injeksi bahan bakar pintu gerbang. Berarti dia di luar ya, di mana bahan bakar disuntikan. Sedangkan mesin diesel menggunakan injeksi bahan bakar langsung ke bahan bakarnya. Kalau bensin tadi kan sebelum dia masuk ke dalam silinder dia sudah dicampur bahan bakar sama udara. Bahan bakar yang sudah pengabutan, dikompres juga ya. Kompres, kemudian hasil pengabutan tadi baru dimasukin ke dalam piston,
portnya tadi ya, kemudian dipicu oleh pengapian. Sedangkan mesin diesel menggunakan injeksi bahan bakar langsung ke bahan bakar diesel, disuntikan ke dalam silinder. Jadi dia kenapa langsung? Karena udara yang di dalam silinder tadi, dalam piston sudah dikompres. Kemudian bahan bakar yang sudah dikompres juga, yang sudah pengambutan juga akan diinjeksi ke dalam ruang piston yang sudah panas tadi oleh kompresi tadi, kompres panas ya, sehingga terjadilah pembakaran. Mesin diesel tidak memiliki busi. Asupan udara dan mengkompresinya kemudian menyuntikkan bahan bakar langsung ke ruang bakar. Jadi udaranya dikompres sedemikian kuat sampai 25 banding 1 ya. Di 1/25-nya dia ada 1 liter, jadi 1/25-nya. Sehingga dia sangat panas jadinya ya. Nah, lalu diinjeksilah, disuntikkanlah bahan bakarnya yang sudah berpagas juga ya. Nah, ini adalah panas dari udara kompresi yang menyalakan bahan bakar di dalam mesin diesel. Jadi dia karena panas kompresi di dalam silindernya, dia terjadi pembakaran waktu masuknya bahan bakar. Sedangkan kalau bensin tidak, di luarnya sudah dicampur, dikompres dulu ya, menjadikan kabut, dikompres, dicampur di luar sebelum masuk ruang silinder. Di dalam rumah itu baru dia dipicu pakai api. Sedangkan kalau diesel tidak, udara dikompres dulu, baru bahan bakarnya langsung dimasuk ke dalam silinder. Jadi pencampuran udara dan bahan bakarnya di dalam silinder. Sedangkan kalau bensin di luar silinder, baru ada dipicu oleh busi pengapian. Jadi injektor atau yang menginjeksi ya, menyuntikkan pada bahan mesin diesel adalah komponen yang paling kompleks. Ini udah banyak menjadi percobaan-percobaan orang ya. Karena ini sangat penting karena dia tidak ada pengapian tadi. Nah, injektor tadi harus mampu menahan suhu dan tekanan dalam silinder yang masih mengirimkan bahan bakar ke dalam kabut halus. Jadi dia harus, karena walaupun dia di luar itu ya, harus tahan panas injeksinya. Kalau dia injeksinya kan dari luar ya ke dalam. Nah, kenapa? Di dalam di dalam silinder tadi terjadinya panas yang tinggi. Mendapatkan kabut yang beredar di silinder sehingga merata menjadi masalah. Ya, salah satunya lagi ya, sehingga beberapa mesin diesel menggunakan katup induksi khusus, ruang pembakaran atau perangkap lain yang mengaduk udara di ruang bakar untuk meningkatkan proses pengapian dan pembakaran. Nah, karena tidak meratanya pengkabutan, di ruang ada ruang pra pembakaran istilahnya supaya kabutnya tadi merata dulu ya, baru dimasuk ke dalam silinder. Pertama tadi injeksinya yang kemudian pengabutannya. Karena masalahnya tidak ada pengapian gitu ya, tidak ada pengapian tadi. Salah satu perbedaan besar antara mesin diesel dan mesin gas adalah dalam proses injeksinya. Kebanyakan mesin mobil menggunakan por injeksi atau karburator daripada injeksi langsung. Dari karburator dia tidak langsung. Karena nanti pengabutannya ya, makanya disebut karburator, carburation ya. Di dalam mesin mobil, contoh mobil, semua bahan bakar tersebut dimuat ke dalam silinder selama penyampaian asupan dan kemudian dikompres. Kompresi campuran bahan bakar, udara yang membatasi rasio kompresi mesin. Karena apa? Dua jenis yang berbeda ya. Jadi kompresi bahan bakar, campuran udara ya, membatasi rasio kompresi mesin. Jika kompresi udara terlalu banyak, tinggi maksudnya ya, kompresnya, bahan bakar atau campur udara secara spontan akan menyatu dan menyebabkan ketukan. Ketuk di mesin ya, itu nggak boleh. Hanya batas kompresi tadi juga dibatasi. Sebenarnya makin tinggi makin bagus, cuman masalahnya antara bahan bakar dan udara kan tidak sama, sehingga dia terjadi semacam knock, ya, ketukan di mesin ya, lebih tinggi. Padahal dari segi efisiensi lebih tinggi ya, tetapi bermasalah di mesin. Makanya ada batas juga kenapa rasio yang dibatasi. Padahal kompresi campuran tadi makin tinggi makin bagus, makin efisiensinya makin tinggi. Sebuah diesel hanya mengkompresi udara. Ya, jadi yang dikompresi adalah udaranya saja. Sedangkan bahan mesin tadi bensin tadi dan dikompresi di luarnya ya, bahan bakar dan udara baru diinjeksi ke bahan dengan pengapian. Kalau tidak hanya mengkompresi udara di dalam silinder ya, sehingga rasio kompresi bisa jauh lebih tinggi. Semakin tinggi rasio kompresi, semakin besar kekuatan yang dihasilkan. Untuk ukurannya sama ya, ukurannya sama.
Kemudian beberapa mesin diesel mengandung sebuah steker cahaya dan jenis yang berbeda ya. Ini gunanya adalah pada saat udara dingin ya. Nah, ketika mesin diesel dingin, proses kompresi mungkin tidak menaikkan udara ke suhu yang cukup untuk menyalakan bahan bakar tanpa adanya pemanasan tadi ya, tanpa ada pemanasan. Jadi ketika daerah lebih dingin dan di daerahnya normal tadi sudah nyala, cukup kompresi yang itu cukup untuk menyalakan bahan bakar. Ternyata dibawa ke daerah dingin tidak. Kenapa? Karena ruangnya sama, kompresinya sama, tentu panasnya akan, tekanan akan berbeda. Karena udara yang masuk udara dingin kan, udara di luar yang masuk kan, tidak udara khusus dari luar. Sehingga dia perlu tadi steker cahaya atau pemanasannya. Nah, steker cahaya itu adalah kawat kayak kita memanaskan air listrik ya. Kawat yang dipanaskan dengan listrik, kalau panas pada pemanggang roti atau nanti untuk pemanas air ya. Ya, sehingga dia panas kan. Dia akan membantu menyalakan bahan bakar saat mesin dingin sehingga mesin dapat nyala. Jadi ada kekurangannya tadi ya. Nah, makanya perlu tambahan. Dulu tuh emang, oh mesin diesel susah pada daerah dingin. Sekarang ada saat. Kecuali baterai kita juga tekor gitu ya. Nah, nggak kuat. Mas sudah lama nggak dinyalakan ini, nggak starter. Makanya emang sih untuk mesin apa namanya mesin diesel itu perlu pemanasan lebih daripada mesin bensin. Terutama pada daerah dingin. Mau seminggu nggak dinyalakan, itu susah dia nanti. Karena dia kalau di daerah panas nggak terlalu masalah ya, kalau daerah dingin. Nah, akinya akan kurang kan? Nah, kalau akinya kurang tentu dia pemanasan tidak cukup. Untuk pemanasan ruang panas udara di silinder. Kemudian untuk mesin kecil nggak terlalu perlu dia mesin besar kecil dan mesin yang tidak perlu dikontak komputer menggunakan steker cahaya untuk memecahkan masalah ketika dingin atau starting. Nah, kalau yang besar dia sudah ada ya, karena dia memerlukan dan dia biasanya dalam ruangan atau kalau di luar itu seperti untuk apa namanya kereta, kapal gitu ya, itu memang di luar. Tapi kan tetap dalam ruangan dia, tapi kan kalau udara dingin kan tetap masuk ke dalam. Kemudian kenapa pembangkit listrik oh, kemudian mobil-mobil besar gitu ya, kapal gitu ya, itu sebagian besar menggunakan diesel gitu ya. Sama dari bahan bakarnya itu kan lebih murah daripada bensin. Kemudian umurnya lebih panjang, lebih bandel gitu ya. Lebih bandel. Contohnya di sini, di kendaraan roda 18, kontainer itu ya, mampu beroperasi sampai 1000 mil. Ini lebih dari 1 juta mil ya, 1 juta kilometer nih ya. 1 mil itu 1 kilometer lebih. Sebelum dia turun mesin lah ya, servis utama. Biaya bahan bakar lebih murah ya dibandingkan dengan bensin. Nah, biaya pemeliharaan lebih rendah. Kenapa? Tidak adanya sistem pengercikan api tadi atau pengapian dan lebih bandel sehingga dapat lebih diandalkan. Makanya untuk kendaraan besar itu biar ternyata ada diesel yang bandel dia. Kemudian maintenance lebih mudah dan lebih lama untuk turun mesin atau servis utama lah ya. Kemudian hasilnya memang lebih berisik dibandingkan bensin ya, lebih berisik dibandingkan dengan mesin. Cuma sekarang mesin-mesin diesel modern sekarang akan lebih tenang dibandingkan dengan dulu agak jauh ketahuan. Sekarang aja kalau mobil masih kelihatan ya, kalau kita dekat itu masih kelihatan. Kalau umpamanya kan ada kalau di kita tuh mobil bensin dan diesel itu kan seperti Fortuner itu ada dua-duanya ya. Ada bensin diesel, ada bensin, ada diesel atau diesel ya. Itu akan berbeda ininya, kebisingannya ya. Tetapi kalau untuk pemakaian dia kan orang kan tidak tinggal di situ ya. Tapi kalau kendaraan memang terasa. Nah sekarang sudah makin lebih tenang ya. Jadi teknologinya makin lama makin tenang, lebih tinggi. Tapi yang bensin juga akan semakin kecil lagi. Hampir-hampir oh, kalau lihat aja kendaraan keluaran tahun di atas 2000 itu ya, 2010 ke atas lah gitu, itu boleh nggak kedengaran suaranya ya. Tapi tetap lebih bersih daripada mobil listrik ya. Listrik lebih halus lagi. Diesel yang paling bersih aman, dia makin lama ini makin yang berisik itu makin berkurang lah ya, kurang. Ya bahan bakarnya
Kalau untuk pembangkit tenaga listrik per kW-nya ya, dengan inisial biasanya 30-50% dari unit gas. Pakai bensin atau gas ya. Kemudian untuk unit diesel berpendingin air, ini yang cukup besar nih ya, 1000 dengan kecepatan 1800 rpm. Ini udah kita ini kemarin untuk putaran mesin ya dan generator. Rata-rata beroperasi 12.000 sampai 30.000 jam sebelum perawatan besar. Semakin besar dia akan semakin lama ya. Tadi kan sampai satu perjalanannya ya kalau yang mobile. Bandingkan dengan minyak ya, gas tadi, pendingin air, ukur yang sama 1800 rpm, biasanya hanya 6.000 sampai 10.000. Kalau dia 12 sampai 30.000. Baru dia turun mesin istilah kita ya, servis besar. Karena mesin bensin itu dibangun pada blok mesin untuk kerja yang lebih ringan. Kemudian unit gas atau bensin tadi ya, pendingin udara, tadi kan pendingin air ya, udara, dengan 3.600 rpm biasanya diganti atau bukan overhaulnya ya setelah 500 sampai 1.500 jam perbaikannya. Makanya kenapa diesel itu lebih bandel lah ya. Unit gas pembakaran lebih panas, BTU-nya lebih tinggi ya, karena terlihat dari masa secara signifikannya akan lebih pendek dari unit dieselnya. Nah, di mana pembangkit ini dipasang? Pertama, di mana pasak udara atau air tidak tersedia dalam jumlah banyak. Jadi kalau PLTU kan perlu air banyak ya, karena pertama boilernya, kemudian pendinginnya kan. Nah, kalau diesel perlu juga kan pendinginnya, tapi tidak sebanyak. Kemudian di mana daya yang dihasilkan jumlahnya lebih kecil dan layanan darurat atau beban puncak, gitu ya. Kemudian perangkat standby ya, untuk cadangan. Jadi jika terjadi listrik mati dari pembangkit utama, akan cepat pasokannya. Seperti kalau rumah sakit itu kan berbahaya kalau mati lama-lama nunggu kan. Walaupun dia pakai UPS, itu UPS itu kan batasnya ada pendek ya. Nah, dengan diesel lah cadangan. Jadi otomatis listrik PLN dari pusat pembangkit mati dia akan nyala otomatis dia itu. Walaupun untuk peralatan komputer perlukan UPS dulu. Jadi dia di sini digunakan Pak. Tempatnya ukuran terlalu besar, air kurang, kemudian untuk standby dan cadangan. Kemudian dia sangat baik untuk sebagai penggerak utama ya, untuk pembangkit listrik 100 horsepower sampai 5.000 horsepower. 100 power tuh 740-an ya kilo. Berarti bukan 5.000 kilo nih, nggak sampai ya. Diesel ini digunakan untuk pembangkit listrik lebih handal dan masa pakai peralatan yang lebih lama ya dibandingkan dengan jenis pembangkit lain. Cuman kapasitasnya kecil ya. Prinsip kerjanya ya sama mirip lah ya, silinder ya. Kemudian isinya dikompres, nanti kita lihatin ininya nanti. Kemudian pembakaran menciptakan tekanan tinggi mendorong piston ya, pemuaian hasil pembakaran, kemudian gas buang, kemudian kembali lagi ke atas. Jadi dibebani, dikompres, kemudian jadi pembakaran, tekan tinggi mendorong piston, kemudian hasil pembakaran dibuang gasnya ke pembuangan ke knalpot atau ke cerobong ya, kembali lagi ke awal. Nah itu dia proses kerjanya. Beberapa jenis mesin gas dan minyak ya, jenisnya pertama ada siklus Carnot, kemudian siklus diesel, ini diesel, siklus Otto, itu memang sama ya, siklus Stirling. Stirling ini dia pembakaran luar nanti ya, pembakaran luar. Tapi piston juga dia, siklus piston dan siklus ganda. Ini yang dikembangkan. Kemudian lagi tetap ada pengembangannya ya siklusnya. Nah ada dua kategori utama yang sebut tadi, 4 tahap, 4 tak, dan 2 tak. Nah ini yang banyak menggunakan 4 tak ya. Pada mesin 4 tak, tak piston digunakan untuk mendapatkan 4 langkah atau intake, masukannya dulu ya, masukkan, kemudian kompres, terjadi ekspansi atau tekanan, kemudian pembuangan uap. Dan satu power, tak 2 putaran untuk poros, sebut keranjang tadi ya. Jadi satu
naik, turun, nah itu dia. 4 tak. Jadi 4 langkah dia. Intake masukkannya dulu kan, nanti kita lihat videonya. Kemudian dari itu dikompres. Kemudian hasil kompres itu dari pembakaran ya, terjadi ekspansi atau tenaga. Nah, kemudian sisa pembakaran dibuang. Kembali lagi, masuk lagi intake, kompres, ekspansi, buang. Intake, kompres, ekspansi, buang. Terus. Pada mesin 2 tak, salah satu power tak diperoleh selama setiap putaran penuh porosnya. Ini dicapai dengan menggunakan tekanan udara sedikit di atas atmosfer untuk meniup gas buang dari silinder dan mengisi muatan segar ya, pemulungan atau pemulukan. Nah, metode pemulungan itu meliputi pemulungan bak mesin, pemulungan blower, nah model lain termasuk pengisian supercharger ya. Ini yang pertamanya. Udara masuk, ya kan? Udara masuk ke ruang. Penuh nih kan, udara sampai sini. Dikompres. Jadi tekanannya tinggi kan? Karena tadi lega menjadi lebih sempit kan? Jadi tekanannya tinggi. Kan panas. Nah, dimasukinlah bahan bakar. Kalau ada panas, masukin bahan bakar. Terjadilah pembakaran, kemudian dia akan mendorong piston ke bawah dan membuang sisa pembakarannya. Masuk lagi, udara masuk lagi, dikompres dari pembakaran, gerakan piston, kemudian gas buang. Seterusnya, tak gitu ya. Sudah azan, kita istirahat dulu ya. Nanti kita lanjutkan. Kita istirahat dulu. Nah, ini tadi dulu saya lihatin dulu ya. Perbedaan mesin tak dengan mesin 2 tak ya. Kita, ini banyak bisa di internet ya. Gak. Ini dia. Ini mesin 4 tak. Pertama tadi ini masuk dulu nih, merah ya. Masuk, udara, kompres, buang, dan ini terakhir. Nah, ini pembuangannya. Masuk udara, dikompres, terjadi pembakaran bahan bakar ya, terjadi pembuangan. Nah, itu seterusnya. Satu, dua, ini tiga, terakhirnya buang. Pada saat buang ini dia kan menekan ke bawah ya. Nah ini dia yang geraknya kan maju mundur ya. Makanya akannya ini di ujung, kan di tengah dia ya. Kalau di tengah dia nanti tidak berputar ya sumbunya. Kayak itulah ya. Seperti mesin jahit manual kan juga ininya juga separuh-separuh ya, bukan. Tapi dia akan memutar kan di ujung. Seperti itu juga roda kereta zaman dulu. Dia tidak di senternya ya, di bagian ke atas sedikit. Sehingga dia akan memutar roda. Ini saya lihat ini dulu, ini yang 4 tak ya. Nanti kita lihat 2 taknya. Ini ya ketutup di sininya ya, sebentar. Saya geser aja dulu ya sebentar ya. Nggak kebaca semua di sini ya. Hisap sebentar, saya ini lagi. Jadi ini ya, nah, ini ketutup soalnya ya. Ini boleh hisap. Ah, itu agak susah kita di ininya. Ya, hisap dulu udara dingin, yang biru ya, panas, kompres, kemudian ini pembuangan. Nah, kita masuk kita ke yang 2 taknya ya sebentar. Kita geser saja nih. Nah, 2 tak. Nah, ini yang 2 tak saya share ya. Jadi dua siklus dalam satu, 2 langkah dalam satu siklus ya.
Sama tadi ini bahan bakar dengan udara ya dari luar dia. Kalau tadi dia kan hanya bahan bakar saja. Ya, masuk, kemudian kompres buang. Ya kan? Pemasukan, dorong, panas, buang. Itu dia. Ini pakai yang sama ya tadi pakai pengapian tadi ya. Dua langkah dalam satu siklus. Nah ini dia menambahkan di dalam bahan bakarnya itu adalah apa namanya campuran oli gitu ya untuk pembakarannya. Sehingga makanya mesin dua tak itu agak lebih kotor ya dibandingkan dengan bahan bakar bensin. Bukan bensin, yang dua tak, empat tak gitu ya. Karena dia ada campuran. Ini jenis-jenisnya banyak sekali variasinya ya. Mesin dua tak tadi ya, mesin empat tak. Jadi mesin kena mobil ya, ya berbahan bensin, disebut juga gas ya, bensin. Makanya kalau di Amerika itu disebut dia bukan bensin ya, tapi dia gas, beli gas karena dia sudah berupa gas. Kan gampang muap ya. Kemudian mesin gas alami ini benar-benar gas. Kemudian biogas campuran ya, gas yang bahan biologi dengan tumbuhan ya dengan gas. Kalau kita kan biodiesel ya kalau di Indonesia baru. Biogasnya di Amerika Latin seperti Brazil itu paling bagus, Amerika dia menggunakan biogas untuk bensin ya kan. Kita baru rencana yang sudah kita tuh biodiesel ya, campuran bahan diesel dengan bahan nabati. Kalau ini dia bahan nabati, biasanya ini ampas tebu dia jadi alkohol ya dengan bahan bensin, sehingga dia akan lebih ramah lingkungan karena bahan biologi tersebut bisa didaur ulang kan, bisa ditanam lagi. Kalau gas, minyak, nah itu kalau sudah ditambang ya tidak akan bertambah, sedih berkurang. Kecuali cari tempat baru gitu ya. Kemudian mesin gas kompresi rendah atau mesin bensin ya, campur bahan bakar udara di luar silinder sebelum dikompresi. Kalau diesel, dia di dalam silinder. Kemudian ada mesin mobil, sebuah karburator yang digunakan untuk mencampur bahan bakar dan udara, maka di luarnya campur dulu ya, baru disuntikan ke silinder dengan percikan api dari busi. Kemudian kalau dalam mesin gas alam, ya, kata pencampuran digunakan untuk tujuan sama, bukan karburator ya, karena dia sudah jadi gas. Dalam campuran bahan bakar gas dan proporsi udara hampir sempurna untuk menghasilkan pembakaran sebenarnya tanpa udara yang berlebih. Terlalu banyak udara juga nanti dia pembakaran tidak akan sempurna. Campurnya mengalir ke dalam silinder dan kemudian dikompresi. Menjelang akhir langkah kompresi, percikan listrik membakar campuran mudah terbakar sehingga membakar dengan cepat. Busi tadi ya, ini yang pakai bensin ya, bukan bisa. Tekan dalam silinder, naik cepat dan bertindak di piston dan piston dipasang untuk bergerak turun pada daya tekan. Tekan tadi ya karena kompres. Terjadinya pembakaran tekanan tinggi. Nah, ini tadi udah kita bahas ya. Setelah campuran gas kompresi membagikan tekanan selama langkah kompresi, campuran mungkin mendapatkan pra ya, para pembakaran ya sebelum percikan, mengakibatkan hilangnya daya. Karena itu tekanan kompresi harus dibatasi. Jadi kalau tekanan kompresi terlalu tinggi ini akibatnya ya hilangnya daya atau pada saat para penyalaan bahan bakar. Karena itu rasio kompresi merupakan parameter untuk membangun suatu sistem pembakaran. Tadi dia kalau untuk diesel 8 sampai 12 ya, kalau untuk bensin 14 sampai 25 perbandingan 14 1 atau 14 banding 1 ya. Bensin hanya 8 sampai 12 banding 1. Secara umumnya, semakin tinggi rasio kompresi, tekanan maksimum lebih tinggi dan akan dicapai selama pembakaran efisiensi mesin lebih tinggi. Tapi tidak bisa juga, tadi bisa terjadi ketokan di mesin tadi kan. Meskipun diinginkan untuk memiliki rasio kompresi tinggi, sifat bahan bakar memberikan batasan. Karena dia campur bahan bakar dan udara. Tidak sama. Sehingga dia batas rasio kompresinya juga ada. Semakin tinggi dia bukan makin efisien, tapi menimbulkan masalah. Kemudian untuk gas alam ya, ini yang gas, kalau bensin tadi kan 8 sampai 12 banding 1, sedangkan diesel itu 14 sampai 25 banding 1. Dan untuk gas alam, rasio kompresinya sekitar 5
1 ya. Dengan tekanan kompresi sekitar 5 bar untuk pra pengapian pembatasannya. Ini mesin diesel atau disebut juga mesin minyak berat atau juga mesin minyak industri dulu ya kalau kita. Karena memang diesel dipakai untuk industri banyakkan ya. Dan biasanya lebih murah dan mesinnya lebih bandel dan lebih kuat gitu ya. Ini perbedaannya dengan mesin tadi. Jadi dicampur, kalau tadi dia bahan bakar udah dicampur sebelum kompresi, mesin diesel udah terkompresi sebagai langkah kompresi dimulai dengan bahan bakar masuk ke silinder dan di langkah kompresi. Berbeda tadi kan. Panas kompresi digunakan untuk pengapian bahan bakar karena tidak ada pengapiannya. Pada mesin diesel khusus udah dikompresi menjadi 30 bar tekanannya ya. Tadi yang mesin ini kan hanya 8 bar. Dia cukup tinggi karena memang dibutuhkan panas dari hasil kompresinya karena tidak ada untuk pembakarnya ya, pematik apinya. Yang meningkatkan suhu ketika minyak solar halus disemprotkan ya sama gas juga ya dan menyalakan pembakar. Nah, resiko kompresi tinggi penting untuk pembakaran yang handal dan efisiensi yang tinggi. Nah, resiko kompresi di atas itu tidak akan mencapai pengapian atau meningkatkan efisiensi. Kalau di atas 30 bar itu udah harusnya kan semakin tinggi dia semakin mudah kan. Tapi karena yang dikompresi itu ada bahan bakarnya yang tidak sama dengan udaranya. Sehingga tidak bisa terlalu tinggi 30 bar lah sampai 42 bar. Tergantung dengan ukuran silinder dan atau desainnya. 30-42 bar. Di atas itu tidak. Tapi kalau bensin jauh di bawah ini. Ini mesin-mesin berbahan ganda. Ini sedikit aja kita ini kan ya. Makan minyak contoh ya, ada pilot contoh minyak itunya ya dicampur ya bahan bakar untuk mengurangi jumlah bahan bakar pada bahan bakarnya. Mesin-mesin gas kompresi tinggi. Dan operasi hanya pada gas tanpa campuran dan minyak percontohan kompresi tinggi mesin digunakan untuk campuran lebih sedikit bahan bakar karena gas ya. Dan rasio kompresi lebih rendah dari mesin bahan bakar ganda. Yang berupa contohnya. Nah, keuntungan PLTD. Ini udah masuk tadi. Desainnya sangat sederhana, lebih kecil gitu ya. Lihat aja. Oh, genset umpamanya. Kalau yang besar tuh di industri ya. Tapi itu hanya untuk kepentingan sendiri. Nah, kalau kita di kampus juga ada itu diesel cadangan. Kebutuhan air pendinginnya lebih terbatas. Karena ukuran tadi ya. Kemudian kerugian standby-nya kurang dibanding pemakai lain. Karena dia bisa lebih cepat ya. Tidak perlu dia lama-lama nunggu untuk dipakai. Pokoknya mau dipakai sekarang langsung nyala. Bisa. Beberapa detik atau menit udah bisa nyala. Bahkan ada yang beberapa detik ya karena untuk cadangan tadi seperti rumah sakit dan peralatan komputer lainnya. Bahan bakarnya lebih murah daripada bensin tentunya. Cepat startingnya. Jadi setelah di start stabil sebentar langsung bisa digunakan. Berbeda dengan PLTU yang bukan waktu yang lama. Kemudian karena bahan bakarnya kalorinya lebih tinggi ya tempatnya lebih sedikit. Tetapi risiko kebakarannya lebih mudah dibandingkan dengan batu bara gitu ya. Karena dalam tangki kalau sini kan batu bara bisa di luar. Kemudian karena ukuran kecil tentu tata letaknya sedikit ya dibanding batu bara. Batu bara mulai dari pengolahan batu baranya udah ribet. Apalagi nanti masuk lagi ke boiler, penanganan abunya, debu dan sebagainya kan. Kemudian asapnya, kemudian cerobongnya. Belum itu ke gas, ke uapnya ya. Nanti setelah uap pemanasan dipanaskan lagi untuk superheaternya, kemudian baru masuk ke turbin, nah, turbin panjang lagi baru masuk ke generator. Kalau sini tidak dari piston tadi ruang bakar masih tekanan piston langsung menggerakkan, as langsung dihubungkan, tidak ada masalah abu. Cuman bahan bakarnya lebih mahal dibandingkan batu bara. Cuman tempatnya lebih sedikit karena dia lebih kalorinya lebih tinggi. Jadi untuk pengawasan tentu lebih sedikit gitu ya. Maintenance juga. Kemudian untuk kapasitas kecil pembangkit diesel lebih efisien dibandingkan pembangkit tenaga uap. Skala yang sama ya. Kemudian bisa sampai daya maksimalnya ya dapat menangani berbagai beban tanpa kesulitan apapun. Sampai ke batas maksimalnya. Kalau batasnya umpamanya 1 mega ya dari 1,5 mega sampai 1 mega itu variasinya bisa gampang.
Tapi kalau di atas itu nggak sanggup, sama semua pembangkit juga gitu ya. Jadi di atas maksimalnya. Kerugiannya, kemudian biaya pemeliharaan dan biaya operasi karena dia bergerak tadi ya, itunya pelumas segala macam ya. Bahkan lebih mahal daripada batu bara ya. Biaya pembangkit pasti lebih mahal karena dari bahan bakar. Dia terus menerus sama dengan batu bara juga. Kemudian pembangkit listrik kecil, peminatnya lebih tinggi, makin besar dia akan lebih efisien, lebih rendah ya. Lebih bising ya, tidak dibandingkan dengan PLTU. PLTU kalau tidak ada yang bergerak hanya turbinnya doang yang sama generator. Kemudian dia tidak dapat dibangun untuk skala besar. Tapi sekarang sudah ada yang lebih besar itu ininya ya. Nah, yang seperti diesel, yang kapal itu yang dari Turki itu. Jadi itu dari daerah pulau terpencil nanti atau dari daerah yang listrik perluan mendadak itu pakai dia. Jadi satu kapalnya itu diesel banyak ya, tidak satu. Tapi ukurannya sudah makin besar sekarang ya. Dan cuma keunggulannya bisa dia bergerak ya. Jadi keperluan paman daerah tertentu dari listrik ada kegiatan itu dia bisa digerakkan ke sana dengan kendaraan ya. Karena dia ukurannya tidak terlalu besar. Nah, seperti genset itu ya. Itu untuk kereta api, kapal, mobil dan pesawat belum ya diesel bukan diesel sekarang. Dipakai after ya. Kemudian itu tanggal listrik kapasitas tadi ya 100 sampai 5.000 horsepower untuk standby. Pembangkit beban puncak. Nah, malam hari ya, karena dia bisa standby lebih cepat startupnya, startnya ya. Dia akan lebih ekonomis semakin besar dia. Itu dia kecil seperti 500 kilo sampai 1 mega tadi ya. Listrik tenaga listrik menjadi lebih ekonomis karena efisiensi lebih tinggi. Ini contoh layoutnya tadi ya. Tidak perlu besar. Di dalam satu ini beberapa. Ini tidak semua sama ya, karena ada daerah hanya memang satu ya. Biasanya kalau satu itu dia biasanya digunakan hanya untuk malam hari dan hari-hari tertentu. Karena gimana pun mesin tidak mungkin dia 24 jam dalam sehari, kemudian seminggu 7 hari, 30 dalam sebulan, 12 dalam sebulan, dalam itu kan mungkin pasti ada maintenance-nya ya. Biasanya lebih dari satu kalau pembangkit yang cukup besar. Terlalu singkat ininya ini ya. Minyaknya juga oh, tidak perlu tempat yang besar, tetapi ya harganya mahal. Soal kinerjanya, efisiensi tadi udah ya. Nah, kemudian untuk operasinya, nah kalau kita nanti yang konstan ya, kecepatan konstan karena kita untuk pembangkit tenaga listrik. Sedangkan kalau variabel itu biasanya untuk bergerak seperti mobil, kereta gitu ya, traktor dan lain-lain yang bergerak. Jadi kita tuh kecepatannya konstan karena frekuensinya nanti konstan ya. Bebannya yang variabel. Nah, ada juga beban kecepatan variabel dan beban variabel. Ada dua-duanya gitu ya. Seperti kendaraan tadi yang bergerak yang mobile. Kalau yang stasioner itu biasanya untuk pembangkit. Jadi kecepatannya konstan, bebannya bisa variabel karena beban kan bukan kita menentukan. Kita hanya menentukan daya maksimal kan. Kalau pemakaiannya tergantung user. Ini enggak saya. Pengetesan. Ini juga sama. Indikasi tekanan efektif. Ini tadi ya. Ruginya tadi masing-masing setiap daerahnya ada ruginya kan. Indikasi daya kuda, horsepower ya, indikasi horsepower. Kemudian remnya, brake horsepower. Pastinya. Gesekan, dimanapun yang bergerak pasti ada gesekannya ya. Kemudian efisiensi panas dari bahan bakar ya. Jadi kalau bahan bakar ditimbangkan nggak ada, langsung aja. Di berapa liter sih per satuan waktu kan gitu dia kan? Berapa liter itu aja. Karena bahan bakar itu sudah standar dari ininya ya, dari apa namanya beda-beda tipis itu antara satu pemain SPPU dengan yang lainnya. Nggak usah, ini terlalu teknis ya, nggak usah kita bahas. Sistem bahan bakarnya ini sama dengan motor, sama dengan mobil yang mirip ya. Dia tidak perlu cadangan terlalu besar seperti batu bara. Cuman karena kalau untuk pembangkit ini bekerjanya cukup lama ya, apalagi yang dia digunakan untuk
bekerja terus-menerus seperti ini tadi ya. Jadi ada beberapa pembangkit, beberapa unit ya. Nanti kalau unit 1, 2 kerja, ini istirahat. Kemudian 2 dan 3 kerja, 1 istirahat. 1 dan 3 kerja, 2 istirahat. Istirahatnya bisa maintenance, bisa emang untuk supaya ininya tidak terlalu overload gitu ya. Tadi dia. Ini dia dibangun. Nah, ini yang cukup besar ya. Bukan genset yang bahan bakarnya langsung di tempat gitu ya, yang besar. Di bahan bakar, kemudian disalurkan ya ke tempat bakarannya, baru masuk nanti ke mesin. Jadi dia tidak satu tempat ya tankinya. Kalau yang genset itu kan langsung ya tempatnya di situ, ya langsung bahan bakarnya ya dekat. Kalau ini kan cukup besar. Jadi seperti ini tadi, ada ruang penyimpanan, ya kan? Baru masuk ke ruang kompresornya, kompresor udara dan bahan bakar. Baru dimasukkan ke mesin. Tidak langsung di atas seperti genset ya, genset itu skala kecil sampai 1 kiloan ya. Kemudian 5 fungsi injeksi tadi menginginkan minyak dari penyimpanan ke injeksi bahan bakar ya, dari sumber penampungannya ya, untuk meningkatkan tekanan bakar tingkat yang dibutuhkan ya, ke injeksi tadi ya fungsinya. Untuk mengukur dan mengontrol jumlah bahan bakar yang diizinkan untuk setiap siklus. Tadi suplaian bahan bakarnya berapa, bukan makin banyak makin besar itunya ya. Jadi dia rasio antara udara dan bahan bakarnya itu sudah dikontrol. Kurang dia juga tidak akan turun kinerjanya, lebih juga bahan bakar habis, lebih banyak habis, tapi kinerja tidak akan bertambah, malah turun. Ini untuk kontrol bahan injeksinya. Untuk menyemprotkan spray, ya, dia sudah bahan kayak gas tuh ya, dalam pengkabutan. Kemudian beberapa sistem ini yang sudah sangat besar ya, ada rel bersama, pompa injeksi individual atau distributor. Rel bersama, berarti dia dalam satu rangkaian itu ya, dihubungkan. Dia akan menggabungkan ya pompa yang dibuat untuk regulasi tekanan tadi, karena ini perlu dikompres tadi ya, bahan bakarnya dan udara yang di dalam piston. Ini beberapa contohnya. Ini baru nanti ada pelumas nanti ya, ini baru pembakarannya ya. Nah, ini yang display masuk ke apa namanya, ke silinder nanti ya, display. Setelah silindernya ini nanti dikompres ya. Mirip dengan seperti yang itu tadi ya, opsi kerjanya. Cuman dia bahan bakarnya tidak langsung di tempat, harus agak jauh ya karena dia besar. Nah, untuk diesel-diesel yang besar, dia tidak bisa langsung starter gitu ya. Starter. Kalau yang seperti genset itu kan bisa ya langsung starter. Nah, kalau yang besar itu, dia pertama untuk menggerakkan silinder itu dia pakai kompresor dulu. Setelah dia berputar, kira-kira dengan putaran 30%-nya ya, baru nanti bahan bakar pembakaran diaktifkan. Tidak bisa dari nol dia, karena cukup besar, berat dia. Berat. Dia menggunakan kompresor dulu, menggerakkan berputar sampai kira-kira kecepatan 30% dari kecepatan maksimal nominalnya, nanti baru dia terjadinya bahan bakar yang dikompres tadi. Kalau yang kecil nggak langsung bisa starter ya, langsung dia akan nyala. Enggak, ini hanya beda jenis-jenisnya saja ya. Yang tadi individu satu, ya kan? Satu untuk bersama, ya kan? Bersama tadi kan, bersama. Ini dia individu ya. Masing-masingnya satu piston, satu injeksinya. Nah, keunggulannya apa? Kalau yang di sini tadi kan kita lebih sedikit kan, beberapa piston, satu injeksi. Kelemahannya, jika satu rusak ya semua piston tidak dapat injeksi bahan bakar. Nah, kalau yang individu banyak kan, karena satu piston, satu injeksi. Tetapi bahan bakarnya nanti ya masuk di injeksi bahan bakarnya. Jika ini yang rusak, yang lainnya tidak. Tapi ini juga operasi pasti dimatikan, karena dia tidak akan, putarannya tidak akan stabil. Seperti kalau kita
mesin 4 silinder gitu ya, satu silindernya tidak aktif itu kan akan menjadi kacau. Walaupun bisa bergerak ya, itu akan bisa rusak kan. Ini akan masing-masing dia dikontrol untuk satu-satu injeksi. Kalau tadi kan satu untuk bersama. Tetapi sama saja sebenarnya kalau salah satunya tidak bekerja, ini nggak bisa. Karena kan pistonnya itu kan dua ke atas, dua ke bawah deh kan. Oh, pistonnya naik. Dua ke atas, dua ke bawah. Kalau yang 4 silinder ya. Nanti kalau ini kan bisa lebih dari 4 silinder. 4 silinder itu 4 pistonnya. Jadi dia dua ke atas, dua ke bawah. Nah kalau tiga kan, satu ke atas, dua ke bawah kan. Satu ke bawah, dua ke atas itu kan enggak. Tidak akan balance nanti ya. Walaupun ininya masih bekerja, ini enggak gitu ya. Enggak bisa. Tetap harus diperbaiki. Dia akan ada indikasi nanti. Distribusi bahan bakarnya sama lah ya. Jadi yang nozzle tadi. Ini yang asnya yang akan menggerakkan yang dihubungkan nanti ke ininya ya, ke engkolnya tadi. Gerakkan ke penggerak utama nanti. Nah, ini dia dua ke atas, dua ke bawah, dua ke atas, dua ke bawah ya. Ini dihubungkan ke asnya yang dihubungkan ke apa namanya generator nanti ya. Nah, putarannya bisa diatur yang konstan ya, termostat. Kalau yang bergerak tentu dia bervariasi nanti. Ini dia kan konstan. Bebannya saja ya bervariasi. Kecepatannya akan konstan. Karena frekuensi yang dihasilkan nanti putaran dari generator harus konstan. 50 Hz sampai 60 Hz. Berarti dia kalau 4 kutub, berarti dia kalau 50 berarti dia 7,5, 500 sampai 7,5 ya. Tapi kalau dia 2 kutub, 1800 sampai 3600. 50 Hz ya. 3000 sampai 3600 yang 50 Hz, 2 kutub. Kalau 4 kutub, 7,5 sampai 1500 ya. Tergantung frekuensinya. Nah, kemarin sama itu ya. Yang itu kemarin. Oh, kutubnya kan 50 frekuensinya NS kemarin ya. Nah, itu dia sama. Nah, ini pentingnya. Nah, mesin ini dibandingkan dengan apa ya? Oh, turbin uap, nah, turbinnya kan. Nah, ini dia memerlukan pelumas karena dia berputar. Oh, kemudian bergerak ya. Kalau yang bergerak itu pasti harus pakai pelumas ya. Karena dia gesek menyebabkan kehausan. Sehingga untuk mengurangi kehausan tersebut, maka diperlukan pelumas. Nah, ini pelumas ini fungsinya juga selain melumakan juga bersifat pendingin ya. Walaupun dia nanti sudah punya pendingin sendiri, air dan udara. Sehingga nanti jika pelumasnya itu, jangankan dia berkurang ya, kekentalannya saja berkurang itu akan membuat mesin akan umurnya akan lebih pendek. Jadi dia makanya dia secara reguler, secara uh, berjangka itu harus diganti. Walaupun dia tidak berkurang ya. Ada seperti oli itu tidak berkurang sebenarnya. Cuman kekentalannya yang berkurang. Cuman nanti kalau gemuk itu ya karena dia tidak tertutup ya nanti dia bisa berkurang. Makanya perlu pengganti atau penambahan. Ini gunanya. Ini ada pelumas minyak dan pelumas ininya yang banyak nanti. Jadi antara logam dan logam itu akan dibatasi oleh pelumas. Sehingga tadi gesekan permukaan tadi tidak sampai terjadi. Kalau terjadi, nah logam dengan logam lama-lama akan tipis kan. Jadi mengurangi gesekan tadi kan, kekausan antara bagian yang bergerak biasanya ya. Sehingga meminimalkan atau mengurangi gaya gesekan dan memastikan kelancaran bagian-bagiannya. Untuk menutup ruang yang berdampingan dengan permukaan seperti rel piston dan dinding silinder. Kemudian untuk membersihkan permukaan dan membawa karbon partikel logam yang lainnya ke bawah. Makanya dia pakai penyaring kan. Jadi setelah emas akan disirkulasikan akan disaring. Kemudian juga untuk menyerap kejutan pantalan terhadap getaran ya. Sehingga akan mengurangi kebisingan. Makanya mesin-mesin sekarang makin kurang kebisingannya. Apa namanya? Redamannya diredam udara suaranya akan semakin bagus. Kemudian untuk meninggikan permukaan dan membawa panas tadi sehingga nanti dia akan disirkulasikan ya bahan pelumasnya akan bersirkulasi ya.
Kalau yang cair, kalau yang padat seperti gemuk itu tuh enggak. Makanya dia perlu cepat diganti. Kemudian membantu piston untuk menutup gas dalam silinder. Jadi kalau ada gas, ada cairan kan nggak lewat dia, tidak akan keluar. Memindahkan panas yang dihasilkan akibat gesekan ke bagian-bagian dingin karena dia pelumasnya akan bersirkulasi. Yang membutuhkan pelumas tadi di dinding silinder dan piston. Kenapa? Padahal dia perlu panas itu kan, karena kemampuan daripada bahan material dari silinder tersebut tidak sanggup menahan panas hasil pembakaran di dalam piston, di dalam silinder gitu ya, masuk pistonnya. Kemudian force ankle bergerak kan, utama bearing, kemudian ring pistonnya, dinding silinder, kemudian bearing besar ada pin ankle, bearing kecil ya, sama hubungan bearing, timing gear, force hubungan, dan katup mesin. Walaupun hanya di katup bagian luar ya kan langsung kena ya. Jadi sifat-sifat pelumas yang bagus tidak harus mengubah keadaan dengan perubahan. Jadi berubah suhu dia keadaannya tetap. Atau perubahannya sangat kecil gitu ya. Sehingga harus menjaga selaput yang terus-menerus permukaan gesekan. Nah ini panas lebih tinggi gitu ya. Jadi titik didihnya harus lebih tinggi. Dengan 100 derajat lebih tinggi itu air itu ya. Jadi kalau dia 100 derajat itu kita gunakan aja air. Ya kan? Dinginnya. Ini dia di atas. Kalau air itu dia kan nanti yang tidak langsung deh ya. Ada juga kan pelumas nanti pendinginnya juga air ya. Supaya airnya didinginkan lagi lewat kipas gitu ya. Sehingga dia dapat memindahkan jumlah panas yang maksimum. Kalau titik didihnya rendah ya bagus. Makanya makin kekentalan makin kurang nanti titik didihnya akan turun ya. Jadi dia akan cepat menguap. Harus bebas dari asam korosif. Karena nanti jangan sampai merusak material. Ini harus dimundurkan sebelum dimasuki mesin dan pakai penyaringan ya. Bebas dari debu, makanya pakai filter penyaringan. Papan dan serpian cipranya, makanya dia ada filter. Kalau tidak, nanti ada lubang kecil, nah dia akan bergesek kan. Di tadinya sebagai pembatas supaya nggak gesekan, ini mengikat gesekan. Dari konsumsinya hampir 1% dari konsumsi bahan bakar. Kalau konsumsi bahan bakar 100 liter habisnya dalam jangka waktu tertentu dia dibutuhkan 1 liter. Karena nanti juga kurang deh ya. Nanti waktu tertentu dia harus diganti walaupun jumlahnya masih ada. Kemudian mesin pelumas akan dipanaskan karena gesekan dari bagian yang bergerak harus didinginkan sebelum disirkulasi. Supaya dia yang panas dia kan memindahkan panas tadi kan. Nah, supaya dingin dia disirkulasi dulu daerah yang dingin. Sama dengan eh, apa namanya pendingin airnya ya kan. Kemudian juga pendingin air digunakan untuk mesin untuk pendingin pelumasnya tadi ya. Hampir 2,5% dari panas bahan bakar hilang sebagai panas yang dipindahkan oleh minyak pelumas. Kemudian ada pelumas cair jenis-jenisnya ya. Di sistem bak basah ada tempat penampungannya ya baknya. Pelumas padat dengan pelumas kering. Kemudian pelumas semi padat atau sistem pelumasan kabut. Nah, yang kabut ini dia yang mesin 2 tak nanti gini. Ini yang paling banyak digunakan air ya. Minyak mineral dan minyak gemuk. Yang minyak mineral tadi yang seperti oli gitu kan. Oli itu. Kemudian grafit, timah putih, dan mika adalah pelumas padat. Nah, biasanya gemuk yang banyak sama yang cair tadi ya. Semi padat digunakan seperti gemuk terbuat dari minyak mineral dan minyak lemak. Itu bagian-bagian pemainnya bearing, roda-roda gigi tadi ya. Pokoknya bergerak. Tidak mungkin kita pakai oli. Oli dia kan cepat jatuhnya kan. Oli itu di luar tertutup. Kasih tertutup. Sedangkan yang semi padat tadi dia berarti di bearing, roda bearing gitu ya. Roda gigi gitu ya. Atau kalau ada apa namanya rantai, rantainya bukan bel ya, rantai. Kalau bel nggak boleh, rusak dia kan. Nah itu nanti kita lanjutkan, terutama nanti untuk pendinginan-pendinginannya ya. Nah itu kuliah kita. Nah ini untuk ujian, ini di sel karena belum kelar nggak masuk ya. Kita sampai yang pertemuan minggu kemarin ke-6 ya. Yang ke-7 kita nggak masuk karena ini belum kelar.
Masih ada satu pertemuan lagi untuk Desa. Nah, sampai di sini mulai kita pas ya. 40. Kita minggu depan 2 minggu itu salah satunya ujian, salah satunya libur ya. Sama seperti biasa ya. Jadi kita ketemunya nanti setelah ininya tanggal 6 sampai 13 kita, nah tanggal 20 ya kita ketemu lagi. 20 November ya. Nah, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita ujian kita online aja ya. Kirimnya ke Google Classroom ya. Soalnya